bukan rahasia makeup Emu Wahid, walaupun di sebelah saya ada Emu Wahid, tapi kali ini rahasia hairdo hits bersama Koko Sanggul. Pokoknya hari ini bakal seru banget karena kita akan transformasi Tasya Farahsya menjadi Queen Tasya Farahsya. Tapi yang hari ini kita akan fokuskan adalah tutorial dari hairdo-nya. Kita say hi dulu dong ke Koko Sanggul nih. Gimana ya sebagai Emu langganan di rahasia makeup Emu Wahid ya. Udah 3 kali ya. Oke. Halo, Koko say hi dulu dong ke kamera. Halo semuanya. Apa kabar Kok? Baik. Koko ini udah berapa lama sih kok menyanggul-nyanggul dan hairdo ini tuh awalnya kenapa hairdo gitu? Awalnya aku mulai dari officialnya resmi 2018 tuh belajar Oh belajar 2018 terus? sama Ko Willy Wahyudi, Oke. mentor aku. Oh terus kenapa hairdo? Biasa kan orang makeup nih. Kenapa Karena ke rambut? emang suka rambut aja sih, dari kecil emang suka rambut. Terus dulu pengen banget jadi hairstylist tapi harus kuliah dulu, nggak gitu. dibolehin pegang rambut langsung. Jadi ya udah akhirnya setelah jadi lulus jadinya pegang rambut. kuliahnya jurusan apa Koko? International Business dan Dan cum laude. Saya sebagai orang yang tidak lulus ini yang enggak. Tapi Koko nama aslinya siapa Kok? nama asli aku Budi Putra. Umurnya berapa sih Kok? Aku kita seumuran deh. Oh kita seumuran? 92. 92? Akhirnya ada yang seumuran, capek tahu ngeliat orang lebih muda semua dari gue. Jadi hari ini kita akan bikin hairdo seperti apa nih Kok? Kayak gimana coba? Kita hari ini mau bikin Kak Tasya Farahsya banget, jadi bikin Queen Tasya Farahsya. Queen Tasya Farahsya ya. Aku pengen yang kayak Koko biasanya tuh yang wah rambutnya sampai berkibar lah bendera aku gitu ya. Banget. Karena aku udah lama banget nggak punya rambut megar. Rambut aku sekarang rontok dan patah gara-gara di bleaching terus aku berenang Kok. Oh, Jadi ini tuh rambut aku aslinya segini, terus jadi sependek ini tuh nggak dipotong, Patah aja? sendiri. Oh, gila sih. Iya, dan ini nih ya pertamanya tuh rambut aku sehancur ini, wow. Parah kan? Parah banget sih. sependek ini putus. Aku pikir memang digunting. Enggak, putus. Dan sekarang baru mendingan lagi dan di hairdo setiap hari kan. setiap hari. Di hairdo setiap hari kena hairspray, sasakan, kena wah semua itu setiap hari udah 3 tahun. Karena kayak aku pengen banget kayak Bella Hadid gitu, jadi aku selalu kalau hairdo tuh selalu dijambak gitu. Tapi sebelumnya aku mau pakai hair tonic dulu untuk mencegah kerontokan, apalagi rambut setengah basah gini. Sebelum di styling pakai hair tonic dulu, dan apalagi sekarang rambut aku habis di bleaching kan, jadi pasti akan tambah rapuh dan tambah ringkih gitu ya. Nah kita akan pakai hair tonic. Kalian tahu pasti ini tuh dari Putri, salah satu brand legend dari Indonesia dan masih ada sampai sekarang, dan ini memang bagus banget produknya. Dan emang awalnya itu tuh kalau kalian nonton podcast aku, kalian pasti tahu brand Putri ini adalah brand yang pertama kali diciptakan untuk salon dulu, baru untuk konsumen biasa. Saking di salon itu tuh laku banget, orang tuh Jadi suka udah banget. legend banget. Legendary gitu loh. Dan ini salah satu brand Paragon pertama ya kalau nggak salah. Benar tuh. Berapa tahun ya? 40 tahun. Wow. Akhirnya dia lebih tua dari gue. Ini dia hair tonicnya. Jadi wanginya tuh enak banget. Wanginya bener-bener kayak wangi-wangi dulu yang Iya. ngerti kan? Legend ya kan, Legend. wangi salon legend gitu loh, musky. Terus fresh gitu ya di rambut, dan ini juga nggak bikin lepek. Jadi kalau misalnya di hairdo di blow doang kayak gitu tuh rambut kita nggak lepek tapi nggak rontok gitu teman-teman. Sekarang kita kan temanya jadi Queen Tasya Farahsya. Memang kalau udah Queen Tasya Farahsya ini tapi yang akan kita perhatikan baik-baik adalah Kita tutorial highlight hari ini hairdo. adalah hairdo. Aku akan membebaskan Koko Sanggul dan juga Dani Barka untuk memoles Tasya Farahsya ini menjadi Queen. Kak Tasya, sebenarnya aku juga pakai hairspray-nya Putri, tau gak sih? Oh iya, Ini hairspray-nya. aku bawa sekarang. Ya udah, Dia juga non aerosol, tapi stronghold ya Ko. Dia kencang banget nggak Ko? dia kenceng, tapi itu buat dia kayak setting spray gitu sih. Jadi Oh, gitu. Jadi di akhir biasa aku pakai ini. Oh buat finishing anti badai nih. Jadi salah satu rahasia aku kenapa bisa anti badai, dia pakai hairspray non aerosol dari Putri Oh gitu. yang stronghold. Kalau menurut Koko sendiri rambut aku level 1 sampai 10 kerusakannya level berapa nih? Ini level 8 kali ya. Ya Allah sedihnya. Gue kalau muka gue gak pernah nanya, karena MUA pasti muji gue mulus. 8. Gue tahu. Tapi kalau rambut ternyata hancur ya teman-teman ya. Saya udah melar gitu kalau basah. Oh gitu ya? Iya, benar-benar. Udah mengerikan ya berarti aku ya. Ya, ini lumayan damage sih sebenarnya. Tapi guys, kalau di video ini kita cuma melihat 2 produk Putri. Sebenarnya Putri itu banyak produk
lainnya kayak hair mask, terus shampoo, conditioner gitu. Pokoknya lengkap. Kalau kalian penasaran, kalian bisa nonton podcast aku yang sama Dokter Sari. Itu kita bahas juga tuh tentang putri di situ. Brand pertamanya Paragon dan emang dipakai di salon-salon gitu. Pertama nih rambut aku kan tadi habis dipakein hair tonic dulu nih, terus sekarang disisir dan Koko Sanggul ini ternyata gentle sekali ya. Sangat pelan sekali. Kalau gue bener-bener Sangat lembut ya. sangat lembut ini ya. Kalau gue udah gak gerasak rusuk nih rambut udah. Pantesan rambutnya rusak ya guys. Jangan ditiru guys. Tetot. Ini sekalian buat setelah dipakein hair tonic itu sebenarnya mestinya dipijit gitu, tapi ini bisa juga pakai sisir Oh, yang gitu. lembut buat Ini. meratakan hair tonic yang ada di kulit kepala. Karena hair tonic ini. itu sebenarnya nggak harusnya cuma di akar doang sih, nggak. Oh, gitu. Jangan sampai ke ujung rambut. Kalau ujung rambut pakainya serum Oke. atau pakai vitamin atau pakai pelembab gitu-gitu atau apa aja deh yang bisa melembutkan. Tapi by the way ini juga hair tonicnya tadi aku lihat mengandung panthenol ya, Iya. jadi dia bisa melembabkan rambut juga. Jadi Dan dia ada ginseng di sini. betul. Ini kita keringin rambutnya. Kalau hair dryer sendiri, Koko pakainya hair dryer dari mana? Aku pakai dari Dyson. Oh, pakai dari Dyson. Kenapa Dyson? Dyson dia nggak ngerusak rambut, terus panasnya pas sama banyak tipe corongnya itu penting banget sih. Oh gitu. Kenapa? Kenapa banyak tipe corongnya itu penting? Sebenarnya kalau untuk styling khususnya itu aku cuma pakai dua Oke. corongnya. Ini aku kasih lihat ya. Oke. Yang pertama tuh yang tajam banget ini Oh, super iya. pipih. By the way Dyson aku yang profesional punya. Oh, pantesan aku kayak, loh kok saya nggak punya yang itu. Jadi corongnya emang pipih banget tajam. Oke. Buat memfokuskan anginnya. Ini agak hangat, hati-hati. Kayak gini guys. Pipih banget, sama satu lagi yang ini Buat sih. curly ya kalau itu ya. Buat gini gitu nggak sih? Iya betul, cuman aku lebih pakai buat ngeringin hairspray non aerosol sih. Oh gitu. Jadi habis disemprot terus aku kayak jadi dia langsung ngeset gitu, jadi kayak habis di spray basah langsung kering. Jadi langsung gitu. ngunci gitu. Oh jadi kalau apa namanya keunggulannya hairspray yang non aerosol itu dia emang nggak bikin kering, basah tinggal di hair dryer Tinggal gitu dikeringin, ya? Tinggal jadi dikeringin. langsung ngeset. Terus penting nggak kayak apa angin panas sama dinginnya gitu? Angin panas sama dingin penting. Jadi kalau untuk rambut sendiri nih, Heeh. kan dia punya kutikula kan. Iya. Kalau misalnya hair dryer pakai panas dia ngebuka kutikulanya, Iya. jadi cepet kering. Tapi kalau untuk ngeset lagi kita dinginin. Jadi misal itu kenapa waktu ngeblow itu ada dua angin nih. Habis Oke. ngeblow set, dipanasin kan biar lulus. Heeh. Terus biar awet kita Didinginin. ditiup pakai dingin biar dia langsung ngeset kayak gitu. Oh gitu. Baru ya teman-teman. ini sebuah ilmu ya teman-teman. Makasih ya Mbak Rika atas pertanyaannya. Gue denger tuh katanya kalau misalnya kita nge-curly, jangan diacak dulu sampai rambutnya dingin. Betul, karena kutikulanya udah nutup baru dia ngeset. Kayak makeup aja ya. Untuk kepala Katasya ini bagus banget menurut aku. Thank you. Karena biasanya kan orang belakangnya flat kan, nih Katasya kayak udah Kalau aku nggak ya? nonjol gitu. Jadi Kayak ini ya, kayak logo-logo tengkorak iya gitu ya. bisa Mas? bagus banget sih. Oh jadi itu juga ngaruh tuh. Itu Kak? ngaruh banget. Kan kenapa cewek rambutnya disasak belakangnya kan supaya, Supaya biar bentuknya kayak lebih oval, nggak oh, gepeng. kalau aku udah begitu. Kalau Katasya udah bentuk kepalanya udah oval belakangnya. Terus tadi juga kita sempat cerita katanya Koko Sanggu pernah dipanggil ke Labuan Bajo cuma buat pasang topi guys. Yes, betul. Hairdo masang topi doang. Akhirnya nyisir poninya aja. Itu best banget sih. Best banget. Kalau Katasya sendiri ngurus rambut yang agak bergelombang gini gimana? Susah Gak atau pernah sama? diurus kok. Nggak pernah diurus. Jadi kalau untuk rambut sendiri nih, untuk preparation rambut Katasya aku butuh kayak lurusin dulu akarnya, atau aku catok crimper yang gerigi itu, Oh oke. baru nanti aku treat rambutnya kayak rambut normal. Jadi kayak ada step tambahan kalau untuk menghandle rambut yang Si gerigi keriting Yang- ini. Tapi aku udah mulai agak tobat ya. Jadi udah mulai pakai Perawatan hair tonic, terus moisturizer, hair oil gitu. Tadinya mah enggak sama sekali. Udah pasrah sama rambut. dulunya lebih parah daripada ini dong. Lebih parah. Biasanya untuk pengerjaan rambut sendiri berapa lama kok? Untuk pengerjaan rambut tergantung model rambut yang diinginkan, tapi rata-rata Rata-rata? sekitar 2 jam lah. 2 jam? Tapi kalau misalnya yang untuk hari ini itu cepet banget karena Oh gitu. ini termasuk kategori yang gampang sih menurut aku. Gampang Yang ya? susah itu menurut aku yang lama kalau yang bentuknya kayak bunga-bunga. Ya iyalah, kok itu mah Kayak ya bentuk cuma Koko masjid doang yang gitu, bisa. nah itu baru. Bentuk masjid. Nah kalau dari aku sendiri ini salah satu rahasia untuk menyelamatkan rambut Kak Tasya yang tergolong sudah damage. Jadi Hancur gitu kok. aku juga sebagai hairstylist juga nggak mau menambah kerusakan rambutnya nih. Jadi aku biasanya setengah rambutnya di belakang ini aku kuncir doang dan nggak dipakai sama sekali. Oh gitu. Jadi rambut ini tidak tersentuh catokan dan segala macam. Segitu Iya, nggak segini kepake sama banyak. sekali.
Yes, betul. Wow. Soalnya kan kadang ada klien yang rambutnya udah rusak terus takut banget buat di styling kan. Karena kan nggak kelihatan. Dari sekian banyak hairdo yang Koko bikin, menurut Koko yang paling susah banget tuh apa? Yang paling susah menurut aku yang bentuknya masjid sama Monas itu susah banget. Sama ada juga klien yang minta dibikinin bentuk topi tapi dari rambut. Itu kayak dianyam satu-satu gitu tuh lama banget. Sampai nggak tidur, jadi kerjanya kan biasanya subuh kan. Saya subuh jadi aku bikin dari siang sampai malam sampai subuh sampai lanjut lagi kerja. Jadi nggak tidur sama sekali. Terus besokannya masuk ke rumah sakit. By the way ini belakang rambutnya aku cuman kepang ya. Jadi kayak aku cepol gitu. Jadi nanti aku mau panjangin pakai rambut hair clip. Terus rambut belakang ini aku kayak buntel gitu biar nggak kenapa-napa. Baru sekarang aku mau catok rambut Kak Tasya. Oke. Ini aku catoknya pakai catok crimper. Sekaligus sebenarnya catok crimper ini meskipun rambut Kak Tasya kan agak bergelombang nih. Itu aku Crimper tuh apa sih kok? catok gerigi itu loh. Oh, yang segitu, yang gini-gini Yang ya? genteng, Kayak tapi gentengnya aku pakai yang halus banget. Oke. Kenapa rambut aku udah crimper dicatok crimper lagi? Enggak, rambut ini enggak crimper, tapi ini rambutnya tidak berbentuk sih lebih tepatnya. Itu pertama kali loh. Love language-nya Mas Anggo adalah physical attack ya. Wah. Verbally abuse. Verbally abuse. Karena ini rambut Kak Tasya nggak berbentuk, jadi makanya dibentukin Oh sekalian. gitar, jadi Yes, betul. jadi setengah-setengah nge-cream dia, kita crimper deh sekalian gitu. Sekalian, maksudnya crimper ini sekalian meluruskan. Jadi crimpernya nggak usah terlalu strong kayak zaman dahulu kala. Jadi gimana Kan tuh? Coba kita lihat, sorry, ini perhatikan agak panas ya, jadi dulu. jangan dipegang nih. Ini crimpernya kecil banget kayak gini. Oke. Gitu. Terus ambilnya juga dikit banget. Sumpah gue kira bakalan Koko Sanggul nih mateng, gosong, ngerti nggak? Kebayang nggak lo? Ngerti. Yang kayak Nggak bener-bener damage yang kayak banget gitu, gitu ya. yang damage gitu pas. Hairspray banyak banget. bentuknya yang Karena bener-bener bentuknya kan bener-bener ekstravagan. ekstravagan banget kan. Ternyata Koko ini malah Take sangat care. memperdulikan kesehatan rambut damage gue ini gitu loh. Rambut tidak berbentuk gue ini, teman-teman. Dan ini jadinya lurus ya? Ini lurus. Kok bisa ya? Jadi meskipun ada geriginya, tapi dia sebenarnya lurus. Kecuali yang ujungnya, karena ujungnya aku belum catok. Tapi kalau dicatok lurus takutnya malah lepek, jadi makanya aku pakai crimper. Dua teknik ya. Coba teknik. Jadi kata saya kalau mau pakai crimper ini, Nggak mau sih kok. Oh, nggak mau, ya Koko juga aja sih. deh. Pusing gue. Kelemahan utama aku tuh di rambut. Bener-bener aku tuh nggak bisa hairdo sama sekali. Dan mager. Biasanya kalau orang nggak bisa tuh pengen belajar gitu. Ini kayak nggak ada tuh sama sekali tuh rasa ingin belajar hairdo. Kayak nggak bisa, kayak nggak ada bakatnya gitu. Aku bahkan udah nggak nge-curly rambut aku sendiri 3 tahun. Aku pakai hairdo setiap hari. sebenarnya part paling lama menurut aku preparation sih. Oh, paling lama tuh ini masuknya ke preparation. Ini masih preparation. Styling tuh pada saat udah ngebentuk gitu. Iya, ngebentuk itu udah termasuknya nanti cepat banget. Mengapa pentingnya preparation itu karena ini yang nanti menentukan kecepatan kita pada saat styling gitu. Kalau misalnya preparation kitanya nggak bener, ntar waktu styling Stylingnya juga lama. banget, itu malah PR lagi. Karena kalau bikin rambut tuh nggak cuman enak dilihat atau bagus, tapi harus good quality. Dia harus tahan lama anti badai. Ini pasti challenging nggak sih kok buat Koko rambut aku baby hair sebanyak itu? Ini challenging banget sih. Ya kan? Karena baby hair banyak satu, kedua udah gitu baby hair keriting, terus banyak rambut putus, damage lagi. Terus pokoknya takut ngedamagein udah deh. Jadi makin harus hati-hati. Nih lihat nih baby hair aku sebaik ini guys. Tuh. Ini nggak tahu mau sedih atau senang. Iya, apalagi Karena- nih tuh loh. Ini Ngejabrik nih. Ngejabrik ya. Seneng sih karena akhirnya dia tumbuh. Gitu. Tapi kan ini lagi masa nanggung ya, jadi agak nyebelin. Sampai di sini juga ada yang putus nih. Nih, Nih. Ini tuh putus nih. Nih. Sampai ke belakang. Ini kan langsung ditarikin ya. Karena bleaching, Karena bleaching terus kenal tadi ya. terus dicatok kayaknya. Tuh, putus. Waktu itu tuh rambut aku tuh hancur parah banget ya, kok sampai di tahap aku tuh udah mikir kayaknya gue botakin aja deh. Udah di tahap kayak gitu loh gue. Terus gue kayak ngeliat 2 jaket. Gue ngerasa muka gue kan mirip 2 jaket. 2 jaket kan botak. Dia cakep. Gue kayak apa gue botakin aja ya, karena kan gue mirip 2 jaket gitu. Mau lihat rambut asli aku nggak? Sebelum Sehancur semua itu. ini terjadi ya. Badai banget. Parah. Pasti dikasih skornya ini 2 doang kerusakannya sama Koko. Wow, bagus Nih. banget sih gila. Ini udah kayak Nih. iklan, shampoo gila. Terus ini aslinya, ini rambut asli aku nih, curly kayak gini. Ini bener-bener keramas terus disisir doang. Sebagus ini rambut Bagus gue. banget. Kayak Merida. Apaan ya kok segini lagi kok? Lama nggak sih kalau kayak gitu? Lama ya? Iya. Masih ya udahlah, nggak usah berharap gitu ya. Mesti pakai hair tonic terus sih. Sama ujungnya harus di trim. Ya udah kok mau dia aku di trim juga nanti. Mumpung Koko Sanggul ya. Tapi kan aku nggak gunting rambut. Ya nggak apa-apa, yang penting judulnya di trim Koko Sanggul ya nggak sih? Tapi Koko juga bisa ngetrim kan? Enggak, aku nggak pegang. Aku dulu belajar gunting tapi nggak pegang. Terus aku nggak pegang gunting sama sekali sekarang. Barka udahan dong. Aku mau ngalahin penglihatan gue. Iya, itu yang kemarin aja masih nempel di mata gue sampai sekarang. Coba lihat gue. Nah ini
memikirkan bulu mata kliennya. Jangan dirajut, akan gue rajut. Akan dirajut. Kemarin gue ngapus makeup pakai 10 Ariol, baru hilang semua makeup lu. Padahal makeupnya natural. Alright, jadi kan tadi aku udah catok semua rambutnya. Jadi sekarang bagian belakangnya nih setengah aku mau kuncir ya. Karena nanti Kak Tasya akan berubah menjadi princess. Terus karena tadi ini udah dipakein hair tonic, jadi dia sebenarnya agak lembab. Bukan lembab yang lepek, tapi baby hairnya udah nurut. Jadi udah nggak perlu pakai hairspray lagi. Nah ini aku sekarang kuncir. Karena ini kan nanti rahasia bikin rambut cetar nih. Oh gitu. Jadi rambut Kak Tasya ini tidak dikorbankan. Ini aku kuncir Dengar dulu. tuh, rambut tuh tidak dikorbankan. Kenapa gue harus denger? Karena lu ngorbanin bulu mata gue. Yang penting kan cantik. Iya sih. Nih sekarang coba Kak Tasya lihat dari samping. Aha. Buat bagian belakangnya. Mm-mm. Ini tuh sebenarnya aku cuman kayak cepol doang gitu. Terus sisa rambutnya yang atas nih di ponytail udah kayak gini aja. Dan bagian depannya ini nanti bikinnya. Nah, untuk bikin rambut sendiri, aku tuh biasanya bikinnya efisien banget. Jadi belahan rambut nggak ditentukan dari sekarang karena masih dikerjakannya nanti, jadi nggak usah dipikirin dari sekarang. Oh gitu. Di- Berarti ini kita masih di tahap Tahap kayak bikin rambut yang prepping bagian, Prepping nggak, ini sekarang udah mulai styling. Udah mulai styling. Bagian depannya kan belum saatnya di styling nih. Oh, oke. Jadi aku kayak jepit aja dulu, Oke. belahannya nggak terlalu rapi juga nggak nggak masalah. apa-apa karena nanti terakhir. Karena nanti akan diteliti lebih lagi. Akan selalu gitu stepnya apa? Aku selalu gitu, jadi belahan rambut tuh nggak dari awal. Karena ngapain nanti dikerjain lagi kan, diteliti lagi kan. Soalnya kalau masih kayak gini suka gonta-ganti juga. Gitu. Jadi Ibarat bagian. kata lipstick ya, Wak. Terakhir gitu. Nah, jadi di sini nih aku udah siapin rambut extension yang udah aku color dan juga curly. Jadi rambutnya tuh warnanya benar-benar mirip banget sama rambut Kak Tasya. Persis ya, guys. Tuh, persis. Dan ini di klipnya di bawahnya. Di klipnya di bawahnya gulungan sih. rambut ya? Yes, betul. Wow. Sebenarnya aku curly gini nih tahu nggak sih biar apa? Biar nanti kalau pada saat aku kerjain klien gitu, itu udah ada bekas curly-nya kan. Jadi kayak ibaratnya makanan ini tinggal di microwave doang gitu. Jadi kayak Oke. tinggal dipanasin lagi dia langsung udah mateng, nggak perlu di curly dari awal. Nggak dalam keadaan lurus. Karena aku akan pasang di rambut, jadi aku tutupin ini kalau di bawah ke depan. Jadi kan semuanya aku tadi udah pasang nih setengah ke bawah. Di bawah, heeh. Bawah. Jadi kalau dibawa ke depan dia kayak jadi Hollywood wave gitu. Wow. Nah sekarang ini aku mau tutupin si cepolannya Oke. pakai rambut kayak gini. Di atasnya Di atas si cepolan Jadi kedua kayak ya. cepolannya di skip gitu. Oh, cepolannya yang ini tadi di bawah cepolan semua, sekarang cepolan, terus di atas Di cepolan. atas cepolan ada rambut. Ada rambut. Nah ini pasang lagi. Tapi ini masih di bawah kunciran. Masih di bawah kunciran. Pay attention to details ya guys. Gitu. Oke, nah sekarang ini kan udah di level dia masih ada kuncirannya setengah nih. Sekarang kita saatnya bikin depannya dulu. Oh gitu. Nah, belahan rambutnya udah harus bener nih, yaitu belahan tengah. Oke, ini sekarang aku bikin bagian depannya. Ini udah di belah tengah nih. Jadi setengah aku kasih framing rambut di sini buat wajah. Kemudian bagian sampingnya aku mau jepit. Oke guys, jadi sekarang hair clipnya udah dipasang, udah di curly juga dan perfect match color. Terus sekarang lagi di section, Ini section bagian pinggirnya. bagian pinggir dulu. Nah, ini aku kasih sedikit hex. Jadi Hex. aku mau bikin slick banget kan. Jadi Oke. aku pakai spray. Ini hairspray dari Putri ya. Ini spraynya dari Putri. Oke. Agak basah nggak masalah karena kan mau slick kan. Heeh. Nah, kemudian ditarik gini. Aduh, wanginya enak banget lagi. Ini wanginya emang enak banget tuh. Dan dia langsung kelihatan rapi banget. Oh nggak masalah, belum. Oh, rasanya nggak ini. Gak stick. Pegang. Nggak sticky tapi Aneh ya? kita akan kunci pakai hair dryer kayak gini langsung. Gitu. By the way tadi extensionnya aku tuh kayak taruh di toples kayak gini nih. Jadi biar dia tidak ya. gepeng. Semua tuh ada alasannya. Biar dia tidak Bukan kayak ambil wadah dong buat naruh extension, bukan. Bukan ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk bukan. Ini ada tujuannya gitu loh. Terus belakangnya aku jepit kayak gini, cuman dijepit lurus aja. Ini cuma dijepit doang kok. Jepit doang. Tapi kok kayak ini ya, kayak Rapat banget. iya kayak kencang banget. Kayak gue diapain Itulah gitu. ada tekniknya. Iya ya. Kalian belajar deh kalau mau bisa. Kalau aku sih manggil Dan pokok baby sama hairnya aku. nggak ada, langsung hilang semua. Iya ya.
Tadi kan kalian lihat kan rambut aku banyak nih perbandingannya. Ini baby hairnya banyak banget sih. Terus-terusnya. Banyak banget kan? Tada, Bener-bener. dengan hairspray-nya udah langsung nempel semua. Slick. Slick dari kayak gini. Brother, what's that? Kita bikin sebelah sana juga kayak gitu. Oke, bagian sini aku mau spray lagi. Ini baby hairnya bukan baby hair loh sebenarnya. Ini Ya, itu sih jadi itu sebenarnya. kayak bandel banget, bukan kayak baby hair. Bahasa halusnya aja. Bahasa nggak menyakiti hati aku aja. Padahal sebenarnya rambut patah sebaik ini, terus akan disemprotin pakai hairspray non aerosolnya Putri. Pakainya agak banyakan aja nggak masalah bagian akar. Karena kalau mau bikin slick tuh sebenarnya justru produknya harus banyak dan basah. Bener, menurut aku itu nggak banyak-banyak banget malah, udah langsung slick gitu. Tapi kalau misalnya kayak mau bikin yang tekstur itu nggak boleh kebanyakan hairspray sampai kayak gini. Oh, ya kalau yang Terus balik. kayak diginin ya kok, kayak Yang dipecah-pecah gitu berserat-serat lah, gitu. berserat-serat ya. Tapi kalau mau yang Oh, slick malah banget, nggak boleh ya. slick banget tuh harus berani produksi. Kadang-kadang orang takut kayak, aduh ntar basah banget emang nggak apa-apa. Sebenarnya nggak apa-apa banget sih, itu wajar dan sah-sah aja. Ini disetrika gitu. Kayak disetrika ya. Pakai dryer. Dan aku tadi pakainya suhunya yang paling full dan kecepatan anginnya paling full juga. Jadi angin full, Tuh, langsung Di- slick guys. langsung slick, terus kita jepit. Ini hairspray-nya, aku juga nggak tahu kenapa, tapi bisa nggak lengket. Tapi nempel semuanya. Nempel. Jadi nanti nih kayak keunggulannya kenapa aku udah tadi nyari tahu ini lengket atau enggak. Karena kalian tuh nontonin ini yang nge-hairdo ya. Kita yang bongkar. Nanti kita nasib kita ini yang bongkar nih. Kalau lengket itu pasti disisirnya susah. Terus nanti bakal putih-putih semua rambutnya. Tapi kalau nggak lengket gini, begitu diacak dia akan pecah lagi. Ini by the way kita akan sasak rambutnya. Ini cara menyasak rambut yang benar guys. Sebenarnya konsepnya sasakan itu adalah kita menurunkan rambut yang nggak nyampe ke atas gitu. Ini kan kita sisir sampai ke atas. Nah ini kan ada yang nggak Nggak nyampe. sampai. Kan? Nah yang nggak nyampe itu kita Oh. padetin di akar. Itu adalah konsep sasakan yang benar. Oh, Jadi bukan gitu. asal sesep gitu. Jadi ini kan baby Bukan hair, asal baby yang hair. penting kusut terus ngembang ya. Betul, jadi kita kayak sasakin. Kalau misalnya rambutnya banyak yang patah banget kayak gini, kita nggak usah pegang sampai atas banget. Nanti jadinya jumbo banget kalau kita giniin. Tapi kalau udah banyak yang rambut patahnya, justru jangan nanti malah makin merusak. Jadi cukup pegangnya pendek aja kayak gini, terus kita sisir dan dipepetin di akar. Dan nggak usah gede-gede sih. Berarti itu Secukupnya aja. keunggulan dong rambut aku banyak patahnya jadi gampang disasak bener nggak kok? Betul, Akhirnya ada itu keunggulan. keunggulannya, itu keunggulan. Akhirnya ada keunggulan rambut gua. Aduh ada dua loh, bentuk kepala yang bagus dan rambut yang patah sehingga gampang disasak ya Yang teman-teman. patah pun jadi keunggulan dong. Hmm. Dan kita akan hairspray lagi ya. Ini kita hairspray dikit. Kalau kali ini dikit, nggak boleh terlalu basah karena kita mau bikin bervolume. Nah, kalau udah, ini kita ganti corong hair dryernya pakai corong yang gede. Oke, ini aku akan sasak lagi bagian kirinya. Ini harus sama persis ya treatmentnya. Jadi kanan dan kiri ini kita sasak dengan arah dan cara yang sama persis. Ini aku spray lagi barusan, terus aku rapiin. Oke, ini aku mau Iya, kasih Bang lihat Salon. jepitannya. Oke. Jadi bagian sisa rambutnya ini kita cuman kayak jepit aja gini. Yang penting semua bagian rambutnya tuh kena jepitan guys. Selesai deh. Sisa rambutnya nggak usah di-curly, jadi tidak damage lagi ke rambutnya Katasia. Jadi udah, karena ini juga bagiannya tidak perlu curly, jadi nggak usah diapa-apain lagi. Karena aku akan pasang hair clipnya nih agak di luar Nurul sih. Ada namanya ya. Hair clip apa? Kayang. Hair clip kayang. Iya, dia kayak ngayang. Oh, jadi dia diputar balik. Iya, dia diputar balik. Jadi ini tempelnya kayak kebalik kayak gini. Oke. Jadi justru ini aku masangnya ke atas. Oke. Nah, Dengan gini. tujuan? Dengan tujuan supaya dia akan digabungkan dengan ponytailnya ini. Oh. Ini sekarang aku pasang dulu nih, pakai jepitan aja, nggak pakai klipnya. Karena ini aku putar balik gitu. Jadi justru malah kainnya yang kelihatan di atas. Ini pegang aja deh. Ya kayak kainnya ada di atas gitu. Hair clip kayang nih guys. Iya kayak gitu. Aku jepitnya kebalik. Terus habis ini aku akan ponytail bersama dengan rambutnya yang ini. Tuh, Oh, disambung. disatuin. Yes. Oke. Ini yang bikin efek kayak Kayak full. Kayak full dan kayak unreal ya. Kalau Koko Sanggul tuh ya hairdo-nya ya. Ini kayak gini aku cek dulu nih. Ah. Kok masih tipis banget ya? Berarti tipis masih banget kurang. tuh. Kita harus tambahin lagi. Tambahin yang kayang lagi. Yang tambahin kayang lagi. Nah, ini
Ini kan hair clip kayang nih, biar nggak Heeh. kelihatan pinggirnya aku spray kayak aku rapiin Oh, aja. dirapiin lagi. Tapi nggak usah banyak-banyak karena nanti Oke. terlalu basah. Ini secukupnya aja biar rapi ya. Jadi seakan-akan ini memang rambut aslinya Kak Tasya. Terus bagian sini juga sama, kita sisir. Yang penting dari depan jangan sampai kelihatan kalau ini ada hair clip kayangnya ke atas. Nah, kalau udah, ya aku pakai jepit dan karet. Dan Ini karet karet. sayur aja, Karet sayur, gini, dililit. lilit. Dan kita akan lilit yang kuat. Oke. Penasaran nasib hair clip kayang itu gimana itu? Coba dipegang aja. Jadi yang ngayang Iya, beneran. dia Nggak kayang. bikin pusing ya? Enggak, sama sekali. Karena nggak ditancap. Sama sekali nggak ada rasa pusing. Ini paling yang berasa kenceng di bagian ikatan di titik ini doang sih. Jujur enggak kok. Oh enggak ya malah. Karena aku udah biasa dijambak, Nah, dibully ini kan aku. udah nih. Terus tapi Di-abuse kok. Di kita abuse. kayangannya ini nggak boleh kelihatan. Nah, itu dia gimana tuh caranya kok? Tambahin lagi hair clipnya. Oh, tambahin lagi. Nah kalau ini yang normal aja jadi Nggak kayang. nggak kayang. Jadi ini tempel di sini. Di, tuh. oh, diumpetin. Diumpetin coba lihat samping. Ini kan kayang nih kelihatan nih. Nih, tuh. Iya, iya, Kelihatan iya, iya, kan? iya. Ininya kan. Kita Ada aja idenya ya? tutup lagi di sini. Tuh. Udah deh. Keren, keren. Nggak kepikiran sama sekali ya. Keren, keren, keren. Ini ilmu banget sih, teman-teman. Konsen kayak rambutnya Koko Sanggul tuh Full banget. full banget, ekstravagan gitu loh. Ini lihat aja gue rambut gue. Belum selesai loh ini. Ini by the way kalau misalnya masih mau lebih tebal lagi bisa ditambah di sini gitu kayak Wah. twing. Oke. Kalau mau lebih tebal. Kalau Koko? Nggak Kayaknya mau lebih, udah cukup udah atau cukup belum? sih karena nanti di gini juga dia udah full sih. Rambut itu memang mahkota ya. Mahkota ya. Ngerti kan teman-teman? Segala gender. Segala gender itu Rambut rambut itu itu adalah mahkota. Karena ini bener-bener ngerubah Tasya Farasya 100%. Jadi Kayak- Tasya Farasya muda. Emang gue udah tua. Queen Tasya is here. Gila sih. Wow, look at this hair. Emang Gorgeous. gorgeous. Oh Rambut my adalah god. Gorgeous, gorgeous. Mahkota wanita. Akhirnya menjadi Queen Tasya. Thank you so much Koko udah mampir ke Thank Rahasia you. Hairdo Hits 2025 pertama kali ever ada di YouTube dan juga Rahasia Makeup Emua Hits ketiga kalinya kepada baca. Thank you so much dan thank you semuanya yang udah nonton. Bye bye everyone.